Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi para guru hebat, calon guru penggerak angkatan 9. Sini saya Hendro Hartono, guru penggerak dari SMP Negeri 3 Medan, akan memaparkan refleksi modul 11 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sistematika refleksi yang saya buat, yang pertama adalah simpulan materi, yang kedua pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga ada pemahaman setelah mempelajari materi, yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Bapak Ibu guru hebat, sini saya mengambil simpulan materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofinya adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian asas trikon, serta yang keempat adalah budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan, yaitu dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pengertian daripada pendidikan adalah suatu proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibaratlah petani atau tukang kebun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak didik kita itu seperti biji tumbuhan yang ditanam dan disemai oleh petani di lahan yang telah tersedia, yaitu dalam ruang kelas. Misalnya bibit padi yang kurang berkualitas, jika ditanam pada lahan yang baik, maka akan tumbuh dengan baik juga karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitu juga jika kita kaitkan, kita hubungan dengan siswa kita yang ada di kelas. Jika kita mendidik dan menuntunnya dengan baik dan benar, maka akan menjadi murid yang dapat tumbuh lebih optimal di masa yang akan datang. Proses menuntun ada 3 semboyan daripada Ki Hajar Dewantara: Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sumtulodo artinya kita seorang guru yang memimpin di kelas harus mampu menjadi suri teladan bagi murid-murid kita. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, kita sebagai seorang guru jika berada di tengah-tengah siswa kita harus mampu membangun semangat. Dan Tut Uri Handayani, jika kita sebagai seorang guru kita harus memberikan dorongan moral dari belakang sehingga anak akan berhasil kelak di masa yang akan datang. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak berada. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggal anak dan menyesuaikan dengan adat dan kebudayaan lokal si anak. Sementara kodrat zaman adalah pendidikan yang menekankan pada kemampuan anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Artinya, seorang anak atau seorang siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Kita tidak boleh menghadang atau menghalanginya. Yang kita lakukan adalah menuntun dan membimbingnya agar tidak salah melangkah. Kemudian ajas daripada trikon, yaitu ada 3: kontinuitas, konvergensi, dan kontensi. Kontinuitas secara terus-menerus, konversi secara menyeluruh, dan konsentrasi bersifat khusus pada anak didik kita. Ajas ini dimasukkan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya nasional Indonesia. Pendidikan yang menghamba kepada anak. Menghamba kepada anak itu artinya pada saat kita memberikan pelajaran di kelas, kita harus mementingkan kepentingan anak dari segalanya.
anak-anak dan anak-anak menjadi studi center, pusat pembelajaran kita. Artinya dalam pembelajaran kita harus berpihak pada anak. Apa yang mau anak kita harus ikuti sesuai pembelajaran yang kita lakukan. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat pada jiwa anak. Cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Sebelum saya memahami modul 1.1 ini, yang pertama itu adalah teacher center, bahwa gurulah menjadi pusat daripada pembelajaran. Yang kedua, hanya mengejar target kurikulum semata yang saya lakukan dalam pembelajaran. Kemudian mengajar hanya model ceramah sehingga anak bosan dalam mempelajari pelajaran yang kita berikan. Kemudian menyamakan semua anak sesuai dengan standar penilaian KKM. Setelah saya paham mempelajari modul 1.1, bahwa yang harus seorang guru lakukan itu adalah yang pertama, pelajaran harus berpusat pada murid atau studi center, bukan sekedar mengejar target tetapi juga menuntun murid dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bukan mengejar materi atau bahan ajar tetapi lebih fokus pada kebutuhan anak dan minat anak dalam belajar. Dan yang paling penting adalah proses itu lebih penting daripada hasil penilaian. Kita tidak bisa memaksa anak harus semuanya bernilai tinggi. Rencana tindak lanjut setelah mempelajari modul 1 ini, saya akan mengubah paradigma saya dalam memberikan pengajaran. Yang saya akan lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran berpusat kepada murid, yaitu diskusi kelompok, tutor sebaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, mengadakan ice breaking, games pelajaran, metode pelajaran yang interaktif, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang beraneka ragam, bervariasi, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. Kemudian yang keempat adalah menjadikan kelas yang disukai siswa. Artinya kalau kita tidak hadir, siswa itu merindukan kita. Gimana caranya? Kita harus bersahabat, tersenyum banyak sama anak, selalu mendengarkan keluh kesah anak tanpa memandang apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam refleksi modul 1.1 ini. Salam hormat kepada Bapak Ibu guru semua, guru-guru hebat, salam bahagia. Terima kasih, saya Hendro Hartono, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 UPT SMP Negeri 3 Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.